Jemaat dipersilahkan duduk. Saudaraku, saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami kenal dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pada hari ini kami memperingati kematiannya. Kami bersyukur atas rahmat yang Tuhan sudah nyatakan, penebusan dosa yang Tuhan sudah kerjakan atas kami. Kami hendak memelihara kehidupan kami ya Tuhan, kehidupan iman kami, dengan membaca, merenungkan dan menghayati kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berkarya atas kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat Tuhan yang mendengar. Biarlah semua boleh mendapatkan berkat penguatan iman. Dalam segala keterbatasan, hamba-Mu berserah ya Tuhan, kiranya hikmat Allah yang memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan terima berkat firman Allah. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang saya kasihi, di dalam ibadah khusus peringatan Jumat Agung pada pagi hari ini, hanya ada satu bacaan dari bacaan kitab Injil yang menjadi dasar untuk khotbah. Terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat 28 sampai dengan Injil Yohanes pasal 19 ayat 37. Firman Tuhan demikian. Yesus di hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya dalam untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran, dan setiap orang yang berasal dari kebenaran
mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sebab itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya,
ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci.
tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah pembacaan kita dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat 28 sampai Yohanes pasal yang ke-19 ayat 37. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Tolong ditampilkan Mas temanya. Perhatikan tema khotbah pada pagi hari ini. Saya mempersilahkan Bapak dan Ibu sekalian membacanya 2 kali. Ya, saya mempersilahkan Bapak Ibu membaca 2 kali. Menderita siapa takut? 1, 2, 3. Apakah ada yang aneh dengan judul atau tema ini? Menderita, siapa takut? Ibu bapak dan saudara yang saya kasihi, kalau kita salah di dalam menginterpretasikan tema ini, bisa jadi kita menjadi lemah. Mengapa demikian? Karena seolah-olah hidup kita itu hanya penderitaan saja. Karena seolah-olah sepertinya hidup kita itu hanya penderitaan saja. Karena apa? Penderitaan adalah sebuah keadaan yang tidak menyenangkan. Penderitaan adalah keadaan yang menyedihkan, ya, tidak mengenakkan, yang harus ditanggung. Nah, itulah penderitaan, jadi tidak mengenakkan, tidak menyenangkan. Ibu bapak dan saudara yang saya kasihi, penderitaan itu ada 2 hal. Yang pertama, penderitaan adalah sebuah realita kehidupan. Kenapa penderitaan adalah sebuah realita kehidupan? Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, Kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Di sana firman Tuhan mengatakan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, konsekuensi dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia harus mendapatkan penghukuman. Tuhan tidak mengizinkan lagi manusia hidup di Taman Eden. Dan di sana Tuhan mengatakan kepada perempuan, penderitaan yang besar akan dialami ketika melahirkan. Dan kepada laki-laki mengatakan, engkau akan makan dari jerih lelahmu. Artinya apa ibu bapak dan saudara yang saya kasihi? Penderitaan itu sebagai konsekuensi dari dosa atau keberdosaan manusia, karena tidak diizinkan lagi oleh Tuhan tinggal di Taman Eden. Kemudian yang kedua, penderitaan sebagai sebuah konsekuensi perbuatan. Yang pertama, tentu kita tahu, seseorang yang melakukan kejahatan, ini yang sudah tertangkap ya, itu akan dihukum dan dia akan dipenjara. Itulah penderitaan karena perbuatan atau kesalahan yang dilakukan. Tetapi ada penderitaan di dalam Kristus, penderitaan sebagai konsekuensi iman Kristen. Nah, ibu bapak dan saudara yang saya kasihi, tentu kita tidak akan membahas penderitaan di dalam konteks konsekuensi dalam hal perbuatan.
Karena sudah tahu kejahatan itu akan mendapatkan penghukuman. Yang menjadi perhatian kita, yang akan kita pergumulkan bersama, bagaimana ketika kita menghadapi atau mengalami penderitaan sebagai sebuah realitas kehidupan yang harus kita jalani, dan juga sebagai konsekuensi iman kita kepada Tuhan. Di sini Ibu Bapak dan Saudara yang saya kasihi, penderitaan yang kita bahas, yang kita pergumulkan, bukan tentang besar kecilnya penderitaan, bukan tentang berat ringannya penderitaan. Karena besar kecil dan berat ringan penderitaan itu untuk orang yang berbeda itu bisa berbeda. Seorang misalkan saya mengalami penderitaan yang menurut saya sangat berat, tetapi belum tentu bagi Bapak Ibu sekalian apa yang saya alami itu berat. Demikian halnya sebaliknya. Nah, jadi hal ini bukan berkaitan dengan besar kecil atau berat ringannya penderitaan yang kita alami, tetapi lebih kepada bagaimana cara pandang kita, bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita mengambil langkah atas penderitaan yang kita alami. Bagaimana kita memandang, kemudian menyikapi dan tindakan seperti apa yang kita lakukan atas penderitaan yang kita alami. Nah, mari kita belajar dari apa yang sudah kita dengar bersama dari pembacaan kitab Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat 28 sampai dengan Yohanes 19 ayat 37. Ada 5 perikop bacaan hari ini khusus untuk kitab Injil. Ibu Bapak dan Saudara yang saya kasihi, mungkin Bapak dan Ibu sekalian pernah menghitung proses penderitaan secara khusus yang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam menghadapi kesengsaraan atau penderitaan kesengsaraan sampai dengan kematian. Banyak orang menafsirkan minimal ada 10 tahapan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus menjelang disalibkan kemudian kematian. Penderitaan Tuhan Yesus secara khusus diawali dari Taman Getsemani. Kita tahu di Taman Getsemani Tuhan Yesus bergumul tentang apa yang harus terjadi di dalam dirinya. Dan pergumulan itu dinyatakan di dalam kitab suci sampai seperti air matanya itu seperti darah. Artinya apa? Ini adalah awal dari penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam karya penyelamatan untuk penebusan atas dosa manusia. Kemudian dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, bagaimana Tuhan Yesus dibelenggu, kemudian bagaimana Tuhan Yesus disesah. Sampai pada bacaan kita tadi, Tuhan Yesus diberikan mahkota duri, sampai harus memikul salibnya sendiri, dan pada akhirnya disalibkan dan mati di Golgota. Kalau kita memperhatikan tahapan-tahapan di dalam kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus di sini, ini dalam waktu yang pendek, jadi bukan dalam waktu yang panjang. Kalau kita merasakan secara kemanusiaan, luar biasa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Di dalam setiap kali penayangan film yang menggambarkan tentang penyaliban Tuhan Yesus, tidak jarang orang-orang Kristen yang menonton itu menutup mata dan telinga, menunduk, bahkan sampai ada yang menangis. Merasakan betapa berat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat itu.
Secara kemanusiaan, ada 3 hal yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita di situ. Yang pertama, kekerasan dan keegoisan para imam-imam Yahudi, orang-orang Yahudi dan Pilatus. Kekerasan hati mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan mereka menganggap Yesus adalah ancaman bagi posisi dan kedudukannya, baik itu sebagai pemimpin agama maupun juga sebagai pemimpin orang-orang Israel pada saat itu. Kekerasan hati mereka, keegoisan mereka yang hanya memikirkan kepentingan pribadi, termasuk Pilatus. Jelas di sini bahwa Yesus dinyatakan oleh Pilatus sendiri tidak didapati kesalahan, tetapi membiarkan penghukuman itu dilakukan. Itu semua karena egois, mencari posisi yang aman, kedudukan yang aman, dia tidak mau terancam posisinya. Kemudian yang kedua, ketidakadilan. Dinyatakan jelas tidak bersalah, tetapi tetap dihukum. Ketidakadilan. Dan kemudian yang ketiga, yang secara psikologis ini lebih berat dari penderitaan secara fisik, yaitu penyangkalan murid-muridnya. Di mana pada saat itu disaksikan Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai dengan 3 kali. Dan Tuhan Yesus tahu itu. Dan ini juga menjadikan Tuhan Yesus menderita secara psikologis. Nah, itu 3 hal secara kemanusiaan yang menyebabkan penderitaan Tuhan Yesus. Namun Ibu Bapak dan Saudara yang saya kasihi, di luar dari 3 hal penyebab Tuhan Yesus menderita, maksud dan tujuan kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah menebus dosa manusia. Dan manusia di sini bukan orang-orang yang menolak Tuhan Yesus pada saat itu saja. Bukan hanya orang-orang Israel atau orang-orang di sekitar mereka pada saat itu. Tetapi karya penyelamatan dan penebusan itu untuk dunia. Dunia di sini termasuk di antaranya adalah kita. Kita adalah bagian yang menyebabkan Tuhan Yesus Kristus menderita. Karena dosa yang kita lakukan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan iman kita. Ketika kita menyaksikan, kita menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus, bukan karena kesalahan, tetapi justru oleh karena belas kasihannya yang dinyatakan kepada dunia, dia mau menderita untuk menebus dan menyelamatkan kita. Ibu, Bapak, dan Saudara yang saya kasihi, inilah teladan di dalam hidup. Inilah teladan yang harus kita lakukan di saat kita harus menjalani sebuah realita kehidupan yang bernama penderitaan. Bagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan teladan itu kepada kita. Ibu, Bapak, serta saudara yang saya kasihi, predikat kita sekarang itu adalah orang-orang tertebus. Orang-orang yang sudah ditebus, yang tidak diperbudak lagi oleh dosa. Predikat oleh karena penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita sudah ditebus. Tetapi di dalam realita kehidupan, kita masih hidup di dunia. Masih sangat mungkin untuk kita menghadapi berbagai macam yang terjadi. Hal baik yang menyenangkan, ataupun hal buruk yang tidak menyenangkan. Atau bahkan bisa jadi kita mengingkari keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan.
Nah, maka Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menghayati kehidupan ini dengan benar. Kita harus mencermati, menghayati apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu dengan benar. Penderitaan itu adalah sebuah kemestian. Penderitaan adalah sebuah realita di luar penderitaan karena perbuatan. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, manusia harus menanggung tidak diizinkan oleh Allah untuk hidup di Taman Eden. Sehingga manusia harus mengupayakan hidupnya dengan bekerja keras. Dengan mengupayakan berbagai upaya untuk bisa melestarikan kehidupannya. Nah, Ibu Bapak serta Saudara yang saya kasihi, realita di dalam kehidupan sebagai manusia yang hidup di alam bisa juga menjadikan bagian penderitaan. Gempa bumi itu bukan manusia yang buat, tetapi bisa manusia menderita akibat dari gempa bumi. Inilah juga bagian dari realita kehidupan kita di alam semesta. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita harus berjuang untuk mempertahankan kehidupan, entah itu bekerja, entah itu mungkin kita harus menghadapi sakit penyakit, mari kita memandangnya itu sebagai bagian kehidupan yang memang harus kita jalani, karena kita manusia berdosa. Kalau kita memahami bahwa itu adalah bagian kehidupan yang harus kita jalani, ya tentu di sini kita ada kekuatan di dalamnya, karena memang harus dijalani. Penderitaan itu bukan untuk dihindari, karena sebuah realita, tetapi harus dihadapi. Nah, maka ada 3 hal yang perlu kita lakukan di saat kita mengalami ataupun menghadapi realita kehidupan yang namanya penderitaan. Yang pertama, pandang dengan benar bahwa penderitaan itu adalah sebuah realita hidup. Ya, jadi tidak untuk dihindari, tetapi untuk kita hadapi dan kita jalani. Kemudian yang kedua, sadari dan akuilah bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Sehingga di dalam pengakuan akan keterbatasan kita memiliki sebuah motivasi, saya membutuhkan pertolongan, dan pertolongan itu hanya dari Tuhan saja. Dan kemudian yang ketiga, bagian yang saat ini kita peringati, kematian Tuhan Yesus yang diawali dengan penderitaan yang luar biasa secara kemanusiaan, itu biarlah menjadi pandangan kita. Bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Tuhan Yesus bergumul, jikalau mungkin biarlah cawan ini terhindar atau lewat daripadaku. Tetapi di akhir kalimatnya Tuhan Yesus menyampaikan, tetapi janganlah kehendakku, tetapi kehendakmulah. Ada keberserahan di sini. Jadi penderitaan itu bukan untuk dihindari, tetapi Tuhan Yesus menyerahkan segala sesuatunya kepada kehendak Allah. Ini kiranya juga menjadi contoh dan teladan bagi kita, bagaimana kita menjalani kehidupan meskipun kita harus menghadapi dan menjalaninya dalam penderitaan. Tuhan Yesus tidak egois. Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya, dan dia sanggup untuk menjalani kehidupan penderitaan itu. Ketika Tuhan Yesus datang di Yerusalem, bukan untuk merayakan Paskah, tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi atas dirinya. Tetapi itu tetaplah dilakukan meskipun penderitaan dan kematian yang terjadi. Nah,
penderitaan-penderitaan yang kita alami di dalam hidup kita sebagai konsekuensi kehidupan pemberian Tuhan belumlah ya seberat apa yang dirasakan dan dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, meskipun kita sudah merasa penderitaanku berat sekali, penderitaanku banyak sekali, tetapi itu sebagian kecil saja dari apa yang harus kita lakukan. Asal janganlah kita sampai menderita karena perbuatan dosa kita. Karena sebagian besar yang terjadi saat ini, penderitaan itu karena perbuatan dan kejahatan manusia. Ibu, bapak, dan saudara yang saya kasihi, hari ini kita diingatkan, kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Jumat Agung meskipun simbolnya itu adalah kegelapan hitam, tetapi itu keagungan bagi orang-orang percaya. Karena dari momen kematian Tuhan Yesus Kristus, penebusan dosa atas manusia itu sempurna dilakukan. Jadi kita bukan lagi diperbudak oleh kegelapan, tetapi oleh terang, karena karya Tuhan Yesus Kristus atas kita di kayu salib. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Ibu, bapak, dan saudara yang saya kasihi, marilah kita masuk di saat teduh. Kita manfaatkan saat teduh untuk menghayati penderitaan, kesengsaraan Tuhan Yesus untuk penebusan kita, agar kita memiliki sebuah konsekuensi untuk hidup kudus di dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Mari kita masuk di saat teduh, akan diiringi oleh pujian Ajaib Kau Tuhan. Kita pujikan sekali lagi bersama-sama.
Allah